Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, saya senang sekali bisa kangen banget sama Anda, bisa ketemu Anda lagi hari ini. Sudah 2 minggu saya nggak ada di Jogja karena banyak ada pelayanan keluar juga, ngurusin keluarga juga. Saya bisa kangen, saya bilang sama full timer, juga bilang sama coach family, bahkan saya bilang saya kangen sekali. Saya berdoa supaya keadaan kita semuanya baik-baik saja. Yang baik-baik bisa lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, gitu ya. Selama bulan Desember ini kita akan berbicara tentang pengharapan, gitu ya. Tahun 2021 ini saya mendapatkan rema bahwa seluruh jemaat harus mengupgrade diri. Nggak bisa lagi kita pakai cara yang lama, nggak bisa lagi kita ini ada di dalam keadaan yang sama, ikut Tuhan terus mengalami pertumbuhan. Katakan amin. Kalau kita mau mengalami sebuah berkat Tuhan yang baru, nggak bisa kita pakai, hari ini kita pakai wadah yang lama, gitu ya. Mengupgrade beda dengan mengupdate. Nggak bisa kita cuma update aja, setiap minggu kita update firman Tuhan, apa nih yang mau disampaikan. Nggak boleh kita begitu, gitu. Tapi firman Tuhan itu harus menjadi mengupgrade diri kita, mengangkat diri kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan yes. Jadi kita perlu mengupgrade diri kita. Nah, ada ruang untuk kita ini bertumbuh. Dari keadaan yang biasa, dari keadaan kita yang lama, mau jadi keadaan yang seperti apa, itu diperlukan kosongnya ruang ini, diperlukan namanya pengharapan. Banyak orang tidak punya pengharapan sehingga hidupnya tidak kemana-mana. Banyak orang tidak punya pengharapan sehingga hidupnya cuma biasa aja. Mau ke gereja, ya ke gereja, rutinitas agamawi. Kalau berdoa ya sudah. Banyak orang bisa berdoa, cuma hanya berkata-kata tapi tidak dengan iman. Ya sudahlah, yang penting aku sudah doa, aku sudah baca firman, tapi hidupnya biasa-biasa. Kalau kita berdoa, kalau kita nggak cuma hanya sekedar berdoa, maka hidup kita waktu keluar dari ruang doa kita, itu udah beda lagi. Hidup kita sudah bukan lagi menjadi orang yang, Tuhan masalahku banyak gitu. Sekalipun masalah banyak, waktu keluar dari ruang doa kita berdoa, Tuhan sertai aku, mampukan aku waktu kita keluar dari ruang doa kita. Sekalipun masalah banyak, udah lagi saya tahu apapun masalahnya, Tuhan ada bersama dengan saya. Gak lagi lemah, gak lagi gentar. Pakai imannya. Loh tapi Pak, kita harus begini. Nah, itu namanya ikut Tuhan. Upgrade imannya. Jangan cuma hanya biasa-biasa. Ngalami sesuatu gitu loh di dalam dirinya. Kita itu harus ngalami sesuatu. Ada ruang kosong ini yang namanya harapan. Harapan itu sangat powerful atau berkuasa. Mari kita coba lihat di Ibrani yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Ibrani 6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Ya, saudara bisa katakan amin. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Anda ayat yang genap. Anda siap? Saya berganti-gantian membacanya. Yang sudah siap membaca katakan amin. Sudah dapat semuanya? Belum semuanya, masih beberapa. Yang sudah bisa katakan amin. Oke. Ibrani 6 ayat 11 sampai dengan 20. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 12. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. 14. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. 16. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah mengikatkan dirinya dengan sumpah. 18.
Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 20 terakhir. Katakan amin. Bapak Ibu tahukah bahwa di sini dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kita tahu bahwa pengharapan itu adalah sau. Sau itu apa? Jangkar. Jangkar itu membuat kapal itu tidak bergerak kemana-kemana gitu. Kalau kita di sini diomongin yang di ayat yang dikatakan di ayat yang ke 14, coba kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-14. Katanya, sungguh aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau apa? Sangat banyak. Ayat 14 ngomong gini, aku akan berkati kamu berlimpah-limpah dan engkau akan jadi sangat banyak. Nah, kehidupan orang percaya gitu. Kalau kita mau kehidupannya berlimpah-limpah, dan dibuat Tuhan sangat banyak, maka kalau kita ngomong tentang sau atau kapal kita nggak bisa kecil. Kalau kapal kecil tidak akan punya kelimpahan. Kapal kita harus besar. Ingat Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk apa? Tuhan datang ke dunia ini untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk Ade dan saya, ya betul. Tuhan datang ke dunia ini gitu ya, supaya kita ini mempunyai hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Bayangin, berarti hidup kita ini harusnya gede. Hidup kita ini harusnya besar. Amin. Kalau hidup kita besar, jangkarnya tidak bisa kecil. Kalau hidup kita itu mau dipakai Tuhan besar, jangkarnya nggak bisa kecil. Jangkarnya juga harus besar. Masalahnya kita ini mau diurapi, kita mau diberkati, kita mau dipakai Tuhan, tapi kita pakai jangkarnya kecil. Jangkar kapal tanker dengan jangkar kapal nelayan beda. Halo? Jangkar kapal tanker sama jangkar kapalnya nelayan beda. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, kita mau melewati segala sesuatu di dalam kehidupan kita, tapi kita masih pakai jangkarnya yang kecil. Punya pengharapan sih, tapi kecil. Pengharapan adalah sau yang kuat. Dia kuat untuk kapal yang kecil. Tapi kalau kapal yang besar, perlu jangkar yang gede. Jadi kalau Tuhan datang, supaya kita ini mempunyai hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di sini, kita nggak bisa punya pengharapan yang kecil. Pengharapan kita harus besar. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Pengharapan itu masih di depan, tidak kelihatan. Tetapi Tuhan menghendaki supaya orang-orang yang percaya ini memiliki pengharapan menjadi milik yang pasti. Dengan demikian mereka tidak lemah, tidak lamban dalam semua tantangan dan cobaan. Melainkan dapat menghadapinya dengan iman dan kesabaran seperti Abraham tadi. Sehingga Abraham bisa menerima segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepadanya. Hidup gak seberantakan yang kita pikirkan jikalau ada jangkar yang kuat. Makanya kita perlu pengharapan itu. Dan pengharapan itu perlu yang namanya ketekunan. Abraham berusia 75 tahun. Waktu dia ini menerima janji Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap juga kata firman Tuhan. 75 tahun dia terima janji Tuhan, terus sampai 100 tahun dipenuhi. Setelah 100 tahun dipenuhi, apakah Abraham hilang pengharapan? Waktu setiap janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, apakah terus kita, ya sudah, amin puji Tuhan, aku terima berkatnya? Enggak begitu. Pengharapan tuh enggak bisa cuma hanya sesekali. Setelah punya anak, Ishak, Tuhan minta Ishak dikasihin ke aku.
Dikasihin ke aku, Ishaknya diberikan dong sama Tuhan. Tuh, aku sudah berharap dikasihin lagi, berarti aku salah berharap dong Tuhan. Enggak salah berharap, tapi engkau harus berharap lagi. Apa sih kenapa kok Tuhan minta Ishak? Di situ dikatakan di Ibrani, kenapa Abraham serahkan Ishak? Karena Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak. Dia punya pengharapan Ishak itu dibangkitkan. Nanti kalau sampai ketusuk plek, bles gitu ya, langsung Abraham pasti hatinya gundah, sedih dan semuanya campur aduk. Bem, bles. Tapi aku percaya Tuhan sanggup bangkitkan. Di Ibrani dikatakan, di situ Abraham memiliki pengharapan lagi. Ada yang mengatakan demikian, ada seorang tokoh mengatakan demikian. Kita bisa hidup beberapa hari tanpa makanan. Bisa hidup beberapa puluh hari tanpa makanan. Tapi nggak bisa kita hidup beberapa hari tanpa minuman. Tapi yang paling saya cukup kaget adalah kita nggak bisa hidup 5 menit tanpa pengharapan. Saya bilang, oh iya ya, berarti kita ini hidupnya harus punya pengharapan terus ya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu penting dalam kehidupan kita. Karena iman Abraham itu taat karena dia punya pengharapan. Nah, orang-orang yang sekarang kita harus menjadikan pengharapan menjadi milik yang pasti. Pengharapan kita harus lebih kokoh lagi. Kalau kita mau dipakai Tuhan besar, ya taruh sahu yang gede dalam kehidupan kita. Punya pengharapan yang lebih besar. Karena pengharapan itu sahu. Nah, gimana aku berharap? Situasinya gak gampang. Lihat ini gak selesai-selesai. Udah mau naik, drop lagi. Udah mau naik, ini lagi. Semuanya rasanya bingung. Harus gimana? Mau gimana ini? Makanya itu punyalah pengharapan. Kita perlu pengharapan yang besar. Katakan perlu pengharapan yang besar. Pengharapan membuat orang itu hidup. Kalau orang tidak punya pengharapan, orang itu kayak orang mati aja. Hidup kayak gak hidup. Mau ngapain? Bebas. Gitu. Mau ngapain? Bebas. Pengen apa? Gak tahu. Mau makan apa? Terserah. Saya gak nyindir ibu-ibu. Tetapi kalau ibu-ibu tanyain pasti mau makan apa? Terserah. Ya sudah, soto. Dan kita bilang soto, gak mau. Padahal terserahnya ada bintangnya. Syarat ketentuan berlaku. Ya sudah, bakso, nggak mau. Sudah, makan apa? Ayam goreng, nggak mau. Terus mau makan apa? Nggak tahu. Terus terserah. Nggak punya pengharapan kan? Coba kalau kayak gitu, kita mau ngapain coba? Makan boleh, nggak makan nggak apa-apa. Betul atau betul? Terus mau makan apa? Ya nggak tahu lah, nggak nafsu makan. Akhirnya jadi kayak hidup jadi tidak hidup. Mau makan aja jadi. Bayangkan kalau kita ini, kalau makanan, saya senang ilustrasi makanan karena saya suka makan, ya kan? Jadi lebih analogi lagi masuk. Kalau bayangkan di sebuah kota gitu ya, saya pengen makan ini nih. Kota ini terkenal gudegnya. Aku pengen minta gudeg yang enak. Gudegnya di sini. Aku pengen makan itu. Kita pasti cari waktu makan yang benar-benar enak loh ya. Kalau nggak enak, ya gini doang rasanya. Tapi kalau enak waktu makan, kita pernah makan apa gitu, gudeg di mana enak, waktu dimakan, lah ini loh ngangen nih ya. Kemarin kami dari Jakarta ada satu depot mie kesukaan kita di pasar gitu ya, karena mertua saya jualan di pasar. Depot mie, istri saya tanya sama saya gitu, ya apa mie-nya, gimana mie-nya? Saya bilang, biasa gitu. Karena saya nggak pengen makan mie-nya cuma rasanya biasa. Padahal enak gini ya. Istri saya bilang, Lina bilang, padahal enak gini ya. Ya karena aku nggak pengen. Tapi begitu ada makan sate gitu ya, ada sate something gitu ya, sate babi, dan saya tahu saya pengen coba gitu ya, tempatnya agak jauh dari rumah.
Saya bilang, saya pengen itu deh. Saya pengen itu. Makan, rasanya tuh makan nasi putih sama sate satu tusuk aja sudah enaknya. Hidup serasa lebih hidup. Jangan lihat makanannya, lihat pengharapannya Bapak Ibu. Kalau kita nggak berharap sesuatu, hidup kita akan flat. Kalau kita ikut Tuhan, kita nggak pernah berharap sesuatu, hidup kita akan flat. Kalau kita datang ke gereja, kita tidak punya kehausan. Kita datang ke gereja, kita nggak punya kehausan. Kita doa, kita tidak punya pengharapan. Kita baca firman, tidak punya kehausan, tidak punya pengharapan apa-apa. Tuhan berbicaralah sama kami, tuntun kami. Bolehlah, yang penting aku mau tekun baca firman. Enggak salah ketekunannya. Tapi tanpa pengharapan, hidup kita akan datar. Hidup akan lebih hidup jikalau ada pengharapan. Katakan amin. Masalahnya ada orang ngomong demikian. Aku sih sudah berharap, tapi kok enggak datang-datang juga ya. Karena pengharapan butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya ketekunan, dan butuh yang namanya ketaatan. Itulah pengharapan. Jadi pengharapan tanpa kesabaran, tanpa ketekunan, dan tanpa ketaatan bukan kesabaran. Yang ada adalah perasaan atau keinginan. Yang ada adalah perasaan atau keinginan. Masalahnya kita cuma mikirnya demikian. Terus ada orang yang kayak gini lagi. Aku berharap aku pasti bisa kaya. Bedain antara pengharapan dan optimis. Makanya judul khotbah saya tak kasih tag judul hari ini adalah pengharapan versus optimis. Beda. Pengharapan beda dengan optimis. Pengharapan itu lebih daripada sekedar optimis. Pengharapan itu bisa diartikan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk mari kita lihat bersama-sama. Bedanya apa sih? Optimis dengan pengharapan. Optimis itu percaya pada diri sendiri. Percaya nih aku pasti bisa nih. Pasti aku bisa. Itu optimis. Aku pasti bisa ngelewatin semua. Wah ini aku bisa kerjakan. Optimis aku. Mantep aku. Bisnis plannya gimana? Bla 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 bla. Optimis aku pasti bisa. Optimis itu pada diri sendiri. Tapi pengharapan itu pada apa yang bisa Tuhan lakukan. Masalahnya orang berharapnya pada Tuhan atau optimis. Yakin aku bisa. Akhir-akhirnya waktu kita punya itu pengharapan itu kita ngomong pengharapan versi kita yang optimis maksudnya. Pasti bisa, Tuhan beserta dengan aku. Yakin aku bisa. Tapi kita percayanya pada apa? Pada diri sendiri, aku pasti bisa. Tapi kalau pengharapan, Tuhan pasti bisa. Amin. Banyak orang jadi kecewa, pengharapan tidak mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekalipun kayak ada delaying, ada nunda-nunda, ada tertunda-tunda waktunya panjang. Tuhan gak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan gak pernah lalai. Cuma kita salah aja mengartikan pengharapan itu apa. Kita ngomong optimis tapi kita ngomongnya pengharapan. Yang kedua, optimis itu ngomong tentang apa yang bisa kita lakukan. Percaya pada diri sendiri. Pengharapan percaya sama Tuhan. Oke. Berikutnya adalah optimis itu berbicara tentang apa yang bisa kita kontrol. Pengharapan itu berbicaranya beda. Optimis selalu berbicara apa yang bisa kita kontrol. Oh gini-gini, nanti kalau ini kayak gini, nanti caranya nangani gini, troubleshootnya begini. Kalau kita begini nanti, kita pasti bisa ada cara yang ini. Kalau begini nanti, ini ya kita pikirkan caranya. Itu adalah optimis. Kita bisa menanganinya. Oh ya, yang ini harus diletakin ke sini, yang ini harus begini. Itu optimis.
Tapi pengharapan itu beda. Gitu. Pengharapan itu beda. Pengharapan itu sekalipun keadaan itu berat, keadaan itu di luar kontrol kita, keadaan itu tidak semudah yang kita pikirkan, nggak bisa kita kontrol, di sanalah kita punya pengharapan. Ingat kisah murid-murid waktu ada di perahu. Murid-murid, kamu kok kurang percaya sih? Dikatakan sama Tuhan, ada Tuhan di sini, kenapa kamu khawatir? Langsung Tuhan menghardik di sana. Tuhan menghardik di sana. Hai badai, tenanglah, badai tenang. Tapi kadangkala kita ini salah mengartikan. Optimis itu seolah-olah kita menyingkirkan kenyataan, berandai-andai, sehingga kita ini bisa, seolah-olah pasti bisa. Encourage diri sendiri. Aku bisa, aku mampu, aku bisa, aku mampu. Tapi kita ngomong itu sebagai pengharapan. Keliru Bapak Ibu Saudara. Pengharapan gak diletakkan pada diri sendiri. Pengharapan selalu ditaruh kepada Tuhan. Makanya pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Pengharapan itu percaya sama Tuhan. Nah, kenapa kita butuh pengharapan sekarang? Kenapa kita butuh pengharapan? Kalau ada orang dijelasin gini, ya berarti ya itu ya optimis gitu, pengharapan gitu. Ya aku mau nih. Nah sekarang kenapa ya kita ini butuh pengharapan? Ada 7 alasan. Kenapa kita butuh pengharapan? Yang saya temukan, saya gali, ada 7 alasan. Yang pertama, karena ketidakpastian di dalam dunia. Nggak pasti. PPKM level 3 ditiadakan, udah senang. Wah senang gue hidup. Level 3 ditiadakan. Tapi ada PPKM Nataru. Podo wae. Cuma diganti nama. Gitu. Kita nggak tahu tapi ke depannya nanti ada informasi apa lagi. Nggak pasti. Wah terang banget ya cuacanya. Keluar, nggak bawa payung, baru mendung banget musim hujan. Langsung hujan. Di dalam dunia nggak ada yang pasti. Rencana kita nggak ada yang sempurna. Cuaca, ekonomi, nggak ada yang pasti. Bahkan plan kita yang kita rancangkan, yang kita rencanakan, kita akan begini. Aku mau diet kok. Ada orang bilang gitu. Udah diet loh, tapi aku nggak bisa kurus-kurus ya. Udahlah terima takdirnya. Kalau mau bilang, udah diet tapi nggak kurus-kurus, saya bilang, bukan salah dietnya. Tapi salah kita nggak jalanin dietnya. Orang diet ya pasti kurus, jaga pola makan kan. Saya bilang, aku tuh pengen kurus tapi nggak bisa diet. Ya sudahlah, terima aja kenyataan. Kalau aku sudah plan diet tapi aku nggak kurus-kurus, itu optimis. Menyangkali kenyataan. Udah lo terima kenyataan, aku terima kok Tuhan keadaanku. Tapi jagai badanku supaya tetap sehat ya Tuhan. Jangan terlalu overweight Tuhan. Biar penyakit-penyakit tidak nempel. Makanya kurusin dikit. Istri saya selalu bilang sama saya, kurusin dikit. Dan yang pasti di dalam dunia ini kita butuh pengharapan. Yang kedua, kenapa kita butuh pengharapan? Karena kita di dalam dunia pasti mengalami pergumulan, kesulitan, dan segala sesuatu yang nggak bisa kita handle. Nggak bisa kita handle. Kita butuh pengharapan. Kalau sesuatu yang bisa kita handle, kita nggak perlu pengharapan seolah-olah. Nggak juga padahal. Libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Tapi kenapa kita butuh pengharapan? Karena ada masalah-masalah yang nggak bisa kita tangani sendiri. Yang ketiga, kenapa kita butuh pengharapan? Karena kita nggak punya apa yang kita butuhkan. Biasanya orang butuh pengharapan karena nggak punya apa yang dia butuhin. Kita nggak punya uang untuk makan, kita berharap pada orang ngasih uang, betul nggak? Ya kasih uang lah, kan nggak punya makan ya pasti kasih makan. Nggak bisa makan tapi berharap orang ngasih uang. Beda lagi antara butuh uang sama butuh makan.
Kadang saya geli sih, ada beberapa orang yang begitu gitu. Aku sih nggak perlu aku nggak makan, tapi aku nggak butuh makanan, aku butuh uang. Karena ada uang aku bisa beli makanan. Kenapa kita nggak mikir, aku butuh makanan, kalau ada orang ngasih makan, puji Tuhan dengan makanannya. Kita bisa jadi lebih menghargai kehidupan. Tetapi kenapa kita butuh pengharapan? Karena kita kadang-kala nggak punya apa yang kita butuhkan. Jadi kita bisa berharap. Yang keempat, kenapa kita butuh pengharapan? Karena pengharapan membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Nggak tawar, nggak flat. Kita butuh pengharapan, kenapa? Supaya hidup kita hidup. Nggak flat. Melayani juga sama. Kalau melayani ada pengharapan gitu, nggak bisa. Pengharapan ini penting. Waktu main musik deng gitu, orang jadi damai hatinya. Punya pengharapan, orang dilawat Tuhan. Waktu kita muji Tuhan, punya pengharapan. Kalau kita nggak punya pengharapan, pelayanan kita akan flat. Khotbah kita akan flat. CGL kalau nggak punya pengharapan, CG-nya juga flat. CG gimana kabarnya? Wah senang, sudah itu selesai. Pulang dengan kosong. Punya pengharapan supaya nggak ada tawar di sana. Yang kelima, kenapa kita butuh pengharapan? Karena kadang keputusan-keputusan yang kita buat salah. Kita salah arah, salah keputusan, atau bahkan kitanya berbuat salah. Orang kalau berbuat salah, pasti nggak damai sejahtera. Pernah naik motor nggak pakai helm? Kita punya pengharapan nggak ketemu polisi, bukan? Betul atau betul? Atau lagi kuning mau merah, kita ngebut, mues, merah, jret, mues, langsung lihat spion. Polisinya ada nggak tadi? Ada nggak ya? Kenapa kita butuh pengharapan? Karena kadang kita berbuat salah. Keputusan yang kita ambil salah. Arah kita yang kita lakukan salah. Planning yang kita buat salah. Makanya bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan. Berharap sama Tuhan. Aku salah sih Tuhan. Aduh gimana ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, tolong Tuhan. Aku tahu aku salah. Makanya itu butuh pengharapan. Yang keenam, kenapa kita butuh pengharapan? Karena ada yang namanya ketakutan. Ketakutan. Takut. Jadi orang kalau takut pasti ada punya pengharapan. Tadi malam saya habis Natalan dengan sikinya coachnya Ko Arif. Saya antar beberapa jemaat pulang. Terus saya cerita kalau Sabtu malam Minggu saya pasti di gereja. Pak Arif gak takut ya sendirian gitu. Enggak, saya paling senang di gereja malam-malam. Sepi, hening. Sepi, hening, saya senang gitu. Terus, oh gitu ya Pak, kalau saya kok takut ya? Kadang kalau saya juga takut loh. Buka lift gitu ya, jam 2, ces gitu. Ada orang nongol di situ satu. Teratap, langsung hit. Dalam nama Yesus. Security. Dari toilet. Habis dari toilet, keluar. Security lagi ngecek amparnya. Ceding. Muncul, dia lihat saya kaget, saya lihat dia kaget. Dia juga, loh ada Pak Arif. Saya bilang, loh ada Bapak. Kaget. Deg-degan ada, takut tuh ada. Makanya punya pengharapan. Saya bilang gini, roh yang ada dalam diri kita jauh lebih kuat daripada roh yang ada di dalam dunia. So, saya jadi tidak takut di situ. Karena firman Tuhan ngomong demikian. Gitu ya Pak, saya tapi masih takut. Tidak apa-apa, jangan takut Bu, saya bilang. Takut tidak apa-apa, wajar, tapi kalahkan ketakutan. Tapi saya jadi ngerti di situ tadi malam. Oh iya, orang kalau takut pasti berharap. Aduh Tuhan, utang kurung lunas Tuhan, piye Tuhan, caranya Tuhan. Anda perlu pengharapan. Takut kalau ditagih, ya hadapi, jangan lari. Berharap Tuhan buka jalan, caranya gimana. Khotbah pengharapan itu bukan lari dari kenyataan loh ya. Pengharapan itu menerima kenyataan. Optimis itu denial kenyataan. Enggak, pasti dia akan begini. Makanya orang jadi drop semuanya, main saham.
Ayo naik, aku berharap naik. Nggak naik. Cedut, mikir. Malah drop. Ya, langsung lemes. Makan pah? Enggak. Enggak, kenapa? Sahamnya turun. Karena masa-masa gini banyak orang main saham, hati-hati. Saya nggak hati dengan saham, tapi hati-hati. Anda dapat sesuatu? Yang ketujuh, kenapa kita butuh pengharapan? Supaya hidup kita jauh lebih kuat. Karena pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ada amin? Ada 3 bagaimana kita bisa punya pengharapan sekarang. Ada 3 hal yang harus kita lakukan gimana kita punya pengharapan. Yang pertama, pengharapan yang benar selalu ditaruh pada firman Tuhan. Kenapa orang tidak bisa punya pengharapan? Karena tidak tahu firman. Firman itu tidak berubah. Firman itu ya dan amin. Amin. Tapi orang nggak mau baca firman, nggak mau tapi pengennya punya pengharapan, nggak bisa. Karena the real hope based on God's word. Pengharapan yang sejati itu selalu ada di atas firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah lamban menggenapi firman-Nya. Lihat di 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Bagaimana sih orang punya pengharapan? Perhatikan ini, taruh kepada firman Tuhan. Banyak janji Tuhan di dalam firman Tuhan. So kita harus taruh di dalam firman Tuhan. Aku punya pengharapan karena apa? Aku dekat dengan firman. Nah kalau orang baca firman tidak punya pengharapan, itu aneh lagi. Kita kayak baca novel gitu loh Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab kan cerita semua. Yang kita baca semuanya gitu aja. Kayak novel cerita ini semuanya bla 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 bla. Tapi kita nggak dapatkan sesuatu. Alkitab adalah firman Allah adalah Allah sendiri. Based on God's word. Tuhan tidak pernah berdusta. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan demikian. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah lamban mengenapi firman-Nya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai. Di dalam ayat Yesaya 55 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberikan buah kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang Kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu gak pernah gagal. Firman Tuhan gak pernah gagal. Tuhan ngomong apa jadi. Tuhan ngomong apa jadi. Tuhan ngomong apa jadi. Perkatakan firman. Supaya ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Perkatakanlah firman. Jangan cuma 1 minggu sekali. Perkatakan firman. Supaya kita punya pengharapan. Ingat ya, oh iya. Tuhan pernah ngomong demikian ya. Aku ingat waktu Daud ngalami himpitan begini-begini. Dia cuma ingat satu. Cuma Tuhan satu-satunya jalan keluar. Oh waktu ini ya. Waktu Elia dikepung, waktu ini Elisa dikepung, semuanya bla 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 bla. Dia percaya ada Tuhan, pasukannya yang berlaksa-laksa itu dibuka matanya, dia lihat, wah, penyertaan Tuhan di situ. Tapi nggak akan bisa kayak pop up dalam hati kita menjadi rema, bukan cuma logos. Kalau kita nggak pernah baca firman.
So jangan naif Bapak Ibu Saudara. Kita perlu banyak baca firman. Ada amin? Taruh pengharapan kita di atas firman. Aduh aku lemes sih gini. Cek dulu, baca firman enggak? Ada rema-rema enggak? Yang kedua, berdoa. Gimana caranya kita punya pengharapan? Berdoa. Berdoa itu membuat kita enggak kehilangan pengharapan. Lukas 18 ayat yang pertama. Lukas 18 ayat yang pertama demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata-kata dengan tidak jemu-jemu artinya apa? Dengan pengharapan. Waktu kita berdoa, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Waktu kita berdoa, berharaplah. Jalannya kepada pengharapan itu ya kita doa. Biar kita punya pengharapan gitu loh. Berdoa itu jalannya. Kenapa waktu kita doa kita kayak ngomong sama Tuhan semuanya. Orang lain gak tahu. Mungkin kanan kirimu gak tahu, istrimu mungkin gak tahu. Kita belum sempat ngomong, tapi istri harus tahu. Jangan sembunyikan dengan istri. Istri harus tahu ada beban apa, ngobrol bareng. Beban lebih ringan kalau kita angkat bersama. Amin. Beban lebih ringan waktu kita ngangkat bersama. Saya selalu teringat ilustrasi begini. Satu kuda narik 2 ton. 2 kuda 4 ton. 23 ton. Satu kuda nariknya 2 ton. 4 kuda sampean. 2 kuda bukan 4 ton. Tapi 23 ton. Beban kan jadi terasa lebih ringan kalau diangkat bersama. Apalagi kalau suami istri sepakat berdoa. Barang siapa berdoa, 2-3 orang berkumpul dan berdoa, sepakat meminta apa sama Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya, kata firman-Nya. Halo, mau punya pengharapan? Bangun jam doa kita. Waktu kita doa sama Tuhan, Tuhan dengar. Waktu kita berdoa sama Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Pengharapan mulai muncul dalam hati kita. Banyak ayat-ayat yang berkata di dalam kesesakan semuanya ada pergumulan. Selalu ada jawaban di atas pergumulan waktu melalui doa. Sampai berapa lama lagi Engkau melupakan aku ya Tuhan? Ingatlah aku, Daud berkata. Itu doanya Daud. Ayo berdoa. Aku berdoa kok. Aku berdoa Pak. 3 kali sehari. Wah, rohani ya. Berapa jam waktu doa? 2 menit. Loh kok? Iya, doa makan. Berdoa. Kadang dalam perjalanan saya cuma komat kami sendiri, bahasa roh sendiri, gak masalah. Kalau ada orang-orang yang pernah menemani saya mission trip, pasti tahu. Saya sering ngomong terima kasih Tuhan. Terus saya kadang bahasa roh sendiri. Selesai. Saya tidak ngerti, tapi bahasa roh saya tahu sedang mendoakan sesuatu yang saya nggak tahu. Saya berdoa. Sering. Hari-hari saya sering dibawa untuk berdoa. Waktu di Jakarta, Cilina jam 4 pagi selalu bangun. Berdoa terus. Nggak tahu kenapa di sana. Doa Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bahasa roh. Berdoa dengan bahasa roh. Untuk sesuatu yang nggak bisa kita kontrol atau kita nggak tahu. Firman Tuhan ngomong demikian.
Tapi berdoa itu membuat kita punya pengharapan. Karena apa? Kita tahu Tuhan dengar doa kita. Amin. Yang ketiga, gimana cara kita punya pengharapan? Ayub 8 ayat 13. Ayub pasal 8 ayat 13. Bagaimana cara kita punya pengharapan? Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Jadi kita tahu bagaimana kita punya pengharapan. Jangan pernah lupakan Allah. Karena orang yang melupakan Allah, dia nggak punya pengharapan. Dia cuma punya perasaan optimis. Aku pasti bisa. Seringkali kita lupa Tuhan. Terus kita pengen nge-push punya pengharapan. Nggak bisa. Jangan lupain Tuhan di dalam segala sesuatu. 1 minggu ini saya diingatkan itu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada masalah, masalah itu untuk mengikis kita. Tuhan kalau ada gini kenapa ya Tuhan aku ngalami ini. Hidupku gak gampang. Waktu saya berdiri di situ. Saya ada ngomong di dalam hati saya. Ada yang ngomong demikian, Roh Kudus bilang gini. Kasih tahu kepada jemaat. Masalah yang mereka alami. Saya gak tahu kepada siapa tapi dengarkan ini. Pasti ada di sini. Atau di online. Masalah yang kita alami. Itu untuk mengikis kita. Supaya kita semakin murni di hadapan Tuhan. Siapapun kita, gak tahu ketika mengalami masalah, hidup kok gini terus ya, hidup gini. Gak apa-apa, Tuhan kikis aku. Tuhan kikis aku. Tuhan taruh bangsa Israel di padang gurun. Bukan untuk membinasakan mereka, tapi untuk membentuk mereka. Supaya mereka gak bebal, gak tegar tengkuk. Diajarin semua, dibinasakan 20 tahun ke atas, semuanya habis. Muncul generasi baru. Sehingga mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kadang kalau usah tegar tengkuk, sulit. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan. Udah ngalami mana, udah ngalami penyertaan Tuhan, masih lupain Tuhan. Ada lembu tuangan dibangun. Masih ngalamin penyertaan Tuhan, pengennya lebih Tuhan. Mau lebih Tuhan, mau lebih. Mana bosen. Aku minta mana manis kayak madu. Bisa diolah macam-macam. Bisa diolah macam-macam. Bangsa Israel bosen. Minta kekreativitasan makanya. Sudah dikasih bahannya. Manis lagi, gak perlu apa. Jika mau dibentuk model apa dan semuanya. Bisa diolah. Tapi gak ngalami apa-apa. Bosan. Orang Kristen gak boleh demikian. Jangan pernah lupakan Tuhan. Makin dekat Tuhan, makin bisa berharap, makin percaya. 1 Petrus 1 ayat 21. 1 Petrus 1 ayat 21 dikatakan demikian. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kalau kita nggak lupain Tuhan, kita tahu bahwa kita percaya sama Tuhan, ya semua orang percaya sama Tuhan di tempat ini. Tapi arahkan mata kita, pengharapan kita, iman kita tertuju kepada Tuhan. Jangan lupain Tuhan. Aku percaya sih Tuhan. Tuhan juru selamatku, selesai. Setelah itu kita lupa. Kayak kita beli barang, punya barang apa, taruh di rumah, terus kita lupa barangnya. Aku pernah punya baju ini di mana ya? Kok hilang ya bajunya ya? Kita percaya sama Tuhan, terus kita lupakan Tuhan. Yang penting aku udah terima Tuhan. No. Kalau kita percaya, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Ibrani 6 ayat 10 sampai 12. Bilang begini. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tujukan kepada
terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kalau kita gak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan bisa punya pengharapan. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada uang kita. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada gaji kita. Taruh pengharapan kita bukan kepada tabungan kita. Taruh pengharapan kita bukan pada pengakuan orang. Taruh pengharapan kita bukan kepada posisi atau jabatan. Taruh pengharapanmu kepada Yesus saja. Aku gak lupakan Tuhan, makanya aku ke gereja. Puji Tuhan. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan 24/7. Firman itu kita semua. Jangan pernah lupakan Tuhan supaya kita bisa berharap. Karena Dia adalah Allah yang setia. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih buat firman